mata karena pedih, mata pedih terkena galah. Jikalau sedang merasa sedih, perbanyaklah sebut doa kepada Allah. Salam menjojua. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan malam. Saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan, dan kiranya kita akan dikuatkan dan diberi kedamaian, terutama dalam situasi di mana masih semakin mengacaunya virus dan membawa korban COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh negara. Biarlah Tuhan memberi pertolongan bagi kita sehingga masalah virus COVID-19 ini bisa segera terselesaikan dan dibasmi. Baik saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, atas segala perlindungan-Mu, sukacita, kesehatan, dan kedamaian yang Tuhan berikan. Biarlah Engkau selalu bersama kami Bapa, dan memberkati pelajaran firman Tuhan yang akan kami pelajari, agar membawa kami lebih mengerti kasih karunia-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu, dan muliakan Engkau sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul pelajaran renungan malam kita untuk satu minggu ini adalah asal mula dan sifat Alkitab. Ini merupakan judul yang akan kita pelajari menyangkut pelajaran satu minggu ke depan. Baik saudaraku, beberapa ayat akan kita pelajari menyangkut topik-topik dan bahasan-bahasan dalam satu minggu ini, antara lain yang pertama 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Ayat berikutnya dari 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat yang ketiga adalah Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ayat berikutnya Keluaran 17 ayat 14. Firman Tuhan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ayat selanjutnya Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14 berbunyi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat terakhir adalah Ibrani 11 ayat 3 dan 6. Firman Tuhan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada,
dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat hafalan kita dalam pelajaran ini adalah, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Tertulis dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13. Sesuai dengan ayat-ayat ini, ada hal penting yang merupakan inti pelajaran kita, yaitu cara kita melihat dan memahami asal mula serta sifat Alkitab mempengaruhi sangat besar terhadap kehidupan kita dan kehidupan gereja pada umumnya. Bagaimana kita menafsirkan Alkitab sangat dipengaruhi dan dibentuk oleh pemahaman kita tentang bagaimana proses pewahyuan dan inspirasi. Ketika kita ingin memahami Alkitab dengan benar, pertama-tama kita harus membiarkan Alkitab menentukan ukuran dasar sebagaimana seharusnya Alkitab itu diperlakukan. Kita tidak dapat mempelajari matematika dengan metode empiris yang digunakan dalam biologis atau sosiologis. Kita tidak dapat mempelajari fisika dengan alat yang sama yang digunakan dalam mempelajari sejarah. Dengan cara yang sama, kebenaran rohani Alkitab tidak akan diketahui dan dipahami secara tepat dengan metode ateis yang melihat Alkitab seakan-akan Tuhan tidak ada. Sebaliknya, penafsiran kita atas Alkitab harus mempercayai secara serius dimensi ilahi manusia dari firman Allah. Saudaraku, kita adalah anak-anak Tuhan. Karena itu, apa yang dibutuhkan dalam penafsiran Alkitab yang tepat adalah bahwa kita harus mendekati Alkitab dengan iman daripada dengan metode skeptisisme atau keraguan. Pekan ini kita akan melihat beberapa aspek mendasar dari asal mula dan sifat Alkitab yang akan mempengaruhi penafsiran dan pemahaman kita terhadap Alkitab. Saudaraku, kiranya kita dibawa lebih dekat kepada Tuhan dalam pelajaran kita satu pekan ke depan. Baik, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan, yang menyatakan bahwa kami harus memberikan pemahaman kami, akal pikiran kami, hati dan jiwa kami kepadamu saja, untuk kami dapat mengerti akan firman Tuhan dan menafsirkannya sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami dibawa kepada kebenaran, kasih karunia-Mu, dan sukacita yang luar biasa yang hanya datang dari surga. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Biarlah kasih karunia-Mu saja yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Siang-siang pergi berenang dekat pelabuhan. Jika ingin hidup tenang, jauhilah larangan Tuhan. Sampai jumpa di episode berikut. Kiranya kita mendapat sukacita, dikuatkan dalam kasih karunia Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan tetap setia sampai pada kedatangan Yesus dan yang kedua kali. Dan kita dipersiapkan bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang mengasihi Tuhan, dan biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Sampai jumpa. Yahubu Horas.